kematian. Maka kalau Anda ingin selamat, kuburan Anda menjadi raudhah min riyadil jannah, maka kata Nabi Muhammad SAW, man aksara min dzikril mauti wajada qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang selalu ingat akan kematian, ingat bahwa dirinya akan mati, maka niscaya kuburannya akan menjadi kuburan taman surga. Tetapi hati-hati, waman nasya mautun, tetapi barang siapa yang lupa dengan mati, wajada qabrahu hufratan min hufaratin nar. Barang siapa yang lupa dengan kematian, maka kuburannya adalah lubang daripada neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hari ini, malam hari ini, ingat hadirin, ya, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini isinya adalah mengingat kematian. Bukan mengingat kemeriahan-kemeriahan, bukan. Senang-senang, bukan. Tetapi kita di sini diingatkan, dikumpulkan dalam acara haul yang tidak ada lain adalah nasihat bagi yang hidup, bahwa kalian semuanya yang bernyawa pasti akan mati. Masalahnya yang tadi saya katakan, hoflah, lupa dengan kematian. Karena apa? Karena sibuk kita dengan dunia, sibuk kita dengan nafsu dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia, boleh. Bukan berarti tidak boleh kita kaya, boleh kaya. Nabi-nabi saja banyak kaya. Nabi Sulaiman kaya, jadi pemimpin, jadi raja. Ulama, aulia, banyak yang kaya. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu seorang wali min auliyaillah. Beliau kaya hadirin, punya toko dan banyak tokonya. Tetapi setiap dia buka toko, pagi dia buka toko, nggak semuanya dibuka, separuh dibuka. Apa yang dilakukan? Sholat 200 rakaat, sholat duha 200 rakaat, lalu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dia selalu mengingat kematian. Meskipun hartanya banyak, tokonya besar, tetapi mereka menjaga agar tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah malam hari ini kita seperti beliau? Nabi Muhammad SAW saja ketika diingatkan masalah dunia, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah tidur di pelapa kurma, maka sahabat melihat Rasulullah terbangun dan tubuhnya seperti kena pelepah kurma begitu, jadi merah. Maka para sahabat protes kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan riwayat ini juga dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menangis, wahai Rasulullah, saya tidak terima. Raja-raja Romawi, raja-raja Majusi sekarang tidur di permandani. Anda Habibullah, Anda tidur di tempat yang tidak layak. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau tahattu laka widaan, izinkan kepada kami untuk membuatkan kasur buat kamu ya Rasulullah, agar tidurmu enak, tidak seperti hari ini. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mali walad dunya, mali wa ma dunya, apa urusan saya dengan dunia? Wa ma ana minad dunya illa karakabin. Saya di dunia ini saya ibaratkan seorang musafir yang keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan. Lalu di tengah jalan ada pohon yang besar. Thumma roha, saya berhenti sebentar istirahat. Fatarakaha, lalu kami kembali lagi menuju tempat tujuan. Inilah hakikat hidup, bahwa kita ini cuma mampir saja, istirahat saja, tidak lama. Ada yang mengatakan yang muda tidak bisa mati cepat, bahkan yang muda bisa cepat mati. Tidak perlu sakit mati itu hadirin. Hakikatnya mati tidak kenal sakit, tidak kenal muda, tidak kenal kuat, tidak kenal kaya. Semuanya pasti mati. Dan kita di sini kata Nabi Muhammad SAW,
diingatkan bahwa dunia ini sementara saja, tempat istirahat, dan kita akan meninggalkan dunia. Lahir waktu itu kita di alam suluk, lalu di rahim, lalu di bumi. Sebentar lagi bumi akan kita tinggalkan, hidup kita tinggalkan, tapi bukan berarti tidak bisa hidup lagi. Masih panjang kita akan hidup lagi, dan hidup yang paling panjang akan kita temui nanti setelah kita masuk ke pintu kematian. Kita akan masuk ke barzah, lalu nanti menunggu kiamat, menunggu alam kebangkitan, masuk ke mahsyar, lalu mizan, lalu siratul mustaqim. Macam-macam hadirin, banyak nanti akan kita temui. Maka di dunia ini adalah tempat darul amal, tempat beramal hadirin. Jangan Anda lalai, jangan Anda lupa. Kalau tempat di dunia ini tempat amal, boleh kita berusaha, ikhtiar, sakit ikhtiar jadi sehat, melarat ikhtiar, kepingin jadi kaya bekerja. Tetapi kalau darul jaza, di kuburan, di akhirat adalah hari pembalasan, tidak ada ikhtiar hadirin. Kita tidak bisa ikhtiar lagi ketika mati. Kita tidak bisa ikhtiar supaya selamat daripada jahanam, supaya selamat dari siksa kubur. Tidak ada ikhtiar kita di dunia. Maka hadirin kaum muslimin, peringatan-peringatan ini adalah cambuk bagi kita. Kalau dulu zaman Imam Ghazali, orang itu kalau mati, ketika dia mengangkat tempat orang meninggal itu, kerandanya dari kayu, sampai di kuburan kayunya tadi ikut nangis. Kenapa? Karena yang ngubur semua ikut nangis hadirin. Kalau orang dulu kalau ikut ngubur, kerandanya tadi setelah mayatnya dimasukkan ke kuburan, ada yang masuk di keranda lagi. Kenapa? Karena pingsan ingat kematian. Kalau kita saja, naudzubillah, jangankan kita, ya, duduk di kuburan saja kadang-kadang bergurau kita. Mengangkat orang mati, mohon maaf yang muda-muda ini kalau angkat mati kadang-kadang melihat perempuan saja terlena. Gak ingat yang dibawa ini mati, bahkan Anda akan mati hadirin. Ini kenyataan. Inilah ghaflah yang dinapakan lupa akan maut, akan kematian. Maka mari malam hari ini ingat hati kita bahwa kita akan mati semua. Kita tidak mungkin, kita masih di kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tahun depan, atau mungkin bulan depan, atau mungkin minggu depan kita mati, atau 1 jam lagi kita mati, atau sebentar lagi, detik ini juga kita mati. Wallahu a'lam, tidak tahu hadirin apa yang kita persiapan. Karena kita lupa dengan mati, sibuk dengan dunia hadirin. Padahal dunia ini adalah pusat daripada kemaksiatan, pusat daripada semua kerusakan. Kalau Anda cinta dunia, boleh Anda banyak dunia, tapi jangan di hati Anda hadirin. Sama dengan Anda ini makan, Anda cicipi saja, cukup di lidah saja. Oh ini asin, oh ini manis, itu saja. Tetapi kalau kita condong bahkan cinta kepada dunia, hati-hati hadirin. Imam Ali pernah ditanya, ya Imam Ali, siflana minad dunya. Ditanya sahabat, ya Imam Ali, sifatkan kepada kami bagaimana dunia ini sih? Bagaimana dunia ini? Maka apa jawaban Imam Ali? Wa qala ma'asifu minad darin. Apa yang bisa saya sifatkan daripada dar, tempat ini atau dunia ini? Awaluha ana wa akhiruna. Pertama, kita untuk mendapatkan dunia susah payah. Yang melarat kerja setengah mati, sampai lupa sholat, sampai lupa hari, sampai lupa jam, sampai sakit-sakit kita untuk mendapatkan harta. Kemudian belum kita sukses, baru mau sukses, fana kita mati hadirin. Inilah sifat dunia. Halaluha hisab, dapat rezeki halal saja kata Imam Ali dihisab. Wa haramuha iqab, apalagi naudzubillah yang haram akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manistahna min hafudin, yang kaya kena fitnah, banyak musuhnya, takut dicuri, takut ditipu. Wa manistagarra
minha hazin. Dan yang miskin, yang melarat, tambah repot. Inilah sifat dunia. Apa yang bisa sifatkan dunia? Ini Imam Ali hadirin, sudah talak dengan dunia. Kalau kita kebalikannya, seneng sama dunia. Maka hari ini, tempat ini atau di dunia ini adalah Allah masih ngasih waktu kepada kita. Darul amal. Anda tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan cacat. Anda diciptakan Allah sempurna. Anda kalau cacat bisa beralasan dengan Allah. Kalau Anda lahirnya buta, bisa beralasan kepada Allah. Saya tidak bisa baca Quran ya Allah, karena mata saya buta. Pantas. Saya budak, telinga saya nggak bisa dengar ya Allah. Saya nggak pernah dengar nasihat ulama, tidak bisa dengar pengajian, karena telinga saya nggak bisa dengar. Mulut saya ya Allah bisu, saya tidak bisa berzikir. Kaki saya cacat, saya tidak bisa sholat di masjid, istiqomah di masjid. Bisa Anda beralasan. Tetapi ketika Anda dalam keadaan sehat, tidak cacat, Allah sempurnakan kita, maka pergunakan yang Allah berikan. Nikmati apa yang diberikan Allah untuk menjelang kematian. Karena apa? Innas sam'ah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telingamu, matamu, mulutmu, hatimu, semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Buat apa mata Anda masih hidup melihat nonton film porno, melihat yang diharamkan oleh Allah? Telinga Anda mendengar barang-barang yang dilarang oleh Allah. Mulut Anda sering mencaci manusia, menghina manusia. Kaki Anda bukan untuk ibadah, untuk melangkah ke masjid, tapi melangkah ke tempat maksiat. Maka hati-hati hadirin. Anda diberikan kesempurnaan, sekaligus dikasih kesempatan oleh Allah untuk ibadah di dunia ini. Pergunakan, jangan sampai kita lupa atau lalai daripada kematian. Karena tadi hoflah minal maut, hoflah minal akhirah, disebabkan karena apa? Karena kita ribut dengan dunia, sibuk dengan dunia. Anda hadirin, saya ingatkan, sekarang mungkin keadaan Anda seperti ini, tetapi kalau Anda kaya, hari ini Anda satu hari ini pegang duit ini semuanya 10 triliun, gak mungkin datang hadirin ke sini. Anda sibuk kemana-mana hadirin. Jangan 10 triliun, 1 miliar saja kaget Anda. Gak mungkin datang ke tempat ini. Gak mungkin ingat dengan kematian. Inilah dunia hadirin, bisa melupakan segalanya dan bisa lupa kepada diri kita sendiri. Inilah hakikat dunia. Terakhir, saya ceritakan satu saja karena ada pembicara lagi. Pesannya Haji Agus Salim 10 menit. Beliau itu panglima, saya taatin saja. Kalau gak ditaati kualat itu hari ini ya. Karena beliau itu kecintanya Buya Uji, takut saya. Karena Buya Uji mengatakan dia sebagian separuh dari wali, katanya dia. Separuh masih belum total wali. Ada di Ihya Umuddin, mungkin hadirin yang ulama-ulama sudah baca semua. Di zaman Bani Israel, bagaimana sifat dunia? Di zaman Bani Israel, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam didatangi seseorang, ya Isa, akunu ma'ak wa usahibak. Wahai Nabi Isa, izinkan saya untuk bersamamu. Saya ingin jadi muridmu, ingin berkhidmat kepadamu. Apa kata Nabi Isa? Boleh, silahkan kamu ikut saya. Karena Nabi Isa ini seorang nabi, berdakwah kemana-mana, berjalan kemana-mana. Maka Nabi Isa dan orang tadi berjalan hadirin, yang ke suatu tempat yang gak tahu tujuannya waktu itu. Tahu-tahu berjalan agak lama ketemu dengan sungai. Ini di Ihya Umuddin ini. Ketemu dengan sungai maka berhenti. Maka Nabi Isa waktu itu membawa 3 roti. Membawa 3 roti hadirin. Dikeluarkan 3 rotinya. 1, 2, 3. Lalu dimakan, 1 untuk kamu, 1 untuk saya, kata Nabi Isa. Maka dimakan roti tadi. Setelah makan Nabi Isa turun ke sungai hendak minum. Setelah minum Nabi Isa kembali lagi
dilihat roti yang tinggal satu tadi nggak ada. Maka tanya kepada orang tadi, kemana roti yang tinggal satu tadi? La adri ya Isa, saya nggak tahu. Loh bagaimana nggak tahu kamu? Kamu kan yang di situ. Saya tidak tahu ya Isa. Oh baik, kata Nabi Isa. Maka berjalan lagi hadirin. Berjalan sampai jauh, akhirnya kelaparan. Kelaparan berhenti, bertemu dengan binatang atau hewan menjangan waktu itu. Menjangannya jumlahnya 3, 1 perempuan ibu begitu, 2-nya anaknya. Maka yang anak tadi, anak menjangan dipanggil oleh Nabi Isa. Kan Nabi Isa ini bisa bicara juga dengan binatang, Nabi hadirin, punya mukjizat. Dipanggil lalu disembelih oleh Nabi Isa alaihissalam, dimakan berdua dengan orang yang ikut tadi. Maka dimakan sampai habis, lalu tulang